Oke, tadi siapa? Faza. Coba bisa diulang, Faza. Tadi saya nggak fokus. Ya, Pak. Jadi kesetaraan kalau menurut saya itu kayak orang yang berada di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki status yang sama, kedudukan yang sama, tingkatan yang sama. Jadi antara satu sama lain tuh nggak lebih rendah dan nggak lebih tinggi. Oke, oke, terima kasih ya. Benar ya yang dibilang sama Arzam, sama Azril, sama Faza tadi, ya benar banget. Jadi kesetaraan atau kita bisa bilang itu kesederajatan ya, itu adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, itu manusia itu tetap memiliki suatu kedudukan yang sama. Ya, kita semua itu punya kedudukan yang sama ya dalam satu tingkatan hierarki. Ya, sederajatan itu persamaan harkat, nilai, harga dan taraf yang membedakan makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Nah, kita sebagai manusia, kita menjunjung tinggi bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Maka penciptaan ini adalah semuanya sama. Gitu. Kita semua sederajat, nggak ada yang lebih tinggi. Hanya konstruksi sejarah yang dibangun oleh masyarakat itu yang membangun terciptanya hierarki yang ada di masyarakat itu sendiri. Oke, ini udah. Nah, kita lanjut ke dampak dari adanya ketidaksetaraan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa nggak semua masyarakat itu atau individu itu mau ya untuk bisa diajak selalu menerima dan menyikapi dengan bijak bahwa setiap manusia itu punya derajat yang setara atau sama. Sebenarnya kalau kita menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kita akan membicarakan bahwa semua manusia itu sama dari sederajat. Namun masalah yang terjadi saat ini, realitanya banyak terdapat individu atau kelompok yang mereka itu masih enggan untuk menerima kesetaraan. Mereka nggak bersifat terbuka, logis, dan bahkan nggak dewasa atas keragaman yang ada di masyarakat. Ini nantinya itu bakal menimbulkan dampak negatif ya, dampak negatif. Nah, ini ada contoh-contoh dari dampak negatif itu. Yang pertama ada disharmonisasi sosial. Itu nggak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan lingkungannya. Jadi mereka itu acuh tak acuh dengan lingkungannya. Mereka nggak menerima adanya perbedaan-perbedaan dan keragaman yang ada di masyarakat. Harusnya ketika mereka menyadari bahwa ada keragaman dan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jika dia tidak mau menyesuaikan diri, maka di situ akan terjadi disharmonisasi. Artinya dia lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya yang beragam itu. Nah, kemudian perilaku diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini biasanya terjadi pada kalangan mayoritas kepada kalangan minoritas. Nah, ini banyak nih contohnya yang terjadi ya, diskriminasi. Contohnya itu ada keturunan Tionghoa deh. Keturunan Tionghoa itu banyak sekali mendapatkan diskriminasi. Di Eropa dia mendapatkan diskriminasi, di Indonesia dia juga mendapatkan diskriminasi. Di Indonesia karena perekonomian mereka memang bagus dan menguasai perekonomian, mereka seringkali dicap sebagai penjajah baru tuh Cina. Sehingga banyak yang nggak menerima adanya Cina. Banyak tuh berita-berita yang masuk Cina masuk gitu. Banyak yang tersulut emosi karena memberikan hutang yang banyak kepada Indonesia. Nah, kemudian di Eropa itu terdapat anti Asia, ya. Itu dari Amerika Serikat. Jadi di Amerika itu nggak cuma diskriminasi terhadap orang kulit hitam, tapi juga ada diskriminasi terhadap orang-orang Asia, ya. Apalagi waktu zaman awal-awal pandemi, ya, karena mereka beranggapan ya orang-orang di Amerika itu beranggapan bahwa corona ini berasal dari Cina ya, atau dari Asia. Makanya mereka ketika ada orang-orang Cina atau orang-orang Asia yang datang ke sana itu dibully, bisa ditendang-tendangin atau bisa perbuatan fisik yang kasar gitu terhadap orang-orang Asia. Karena kebencian mereka terhadap Asia yang menimbulkan corona dan pandemi di seluruh dunia. Nah, kemudian yang ketiga itu ada eksklusivisme atau rasisme. Nah, ini kalau ini menganggap bahwa kelompoknya itu lebih tinggi atau lebih dominan dari kelompok lain. Ini bisa terjadi pada strata, bisa juga terjadi pada diferensiasi. Kalau strata itu biasanya yang tadi saya sebutkan, ada eksklusivisme di golongan atas, di strata paling atas, misalnya golongan-golongan sultan, kayak Rafathar, Gempi, dan lain sebagainya. Ada eksklusivisme, sehingga dia nggak mau berbaur dengan kalangan bawah. Nah,
Kemudian kalau di diferensiasi dia juga bisa eksklusivisme juga gitu. Jadi nggak mau berbaur dan menerima kebudayaan-kebudayaan yang masuk gitu. Artinya di situ bisa menimbulkan perpecahan karena bisa menimbulkan terjadi kesalahpahaman antara budaya satu dengan budaya yang lainnya karena nggak saling tahu nih kebudayaannya kayak gimana. Nah yang terakhir, dari semua itu, dari disharmonisasi, diskriminasi, dan eksklusivisme, itu bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Ya, artinya di sini ada fenomena yang diakibatkan oleh perpecahan atau konflik sosial. Jadi semuanya berkesinambungan. Oke, selanjutnya ya, kita masuk ke bab C, itu ada perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Jadi kalau kita berbicara tentang perbedaan keragaman itu sebenarnya, apalagi di Indonesia ya, itu sebenarnya bukan penghalang untuk terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Justru dengan adanya perbedaan dan keragaman ini adalah menjadi ciri khas Indonesia itu tersendiri dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat negara yang memiliki keragaman dan perbedaan ini. Karena kita menganggap hal itu sebagai kekayaan. Nah, namun apabila mereka masih nggak menerima hal itu, maka di situ akan menghambat terjadinya integrasi atau penyatuan dari keragaman tersebut. Jika prinsip-prinsip kesetaraan antar individu maupun antar kelompok itu benar-benar diterapkan, maka kesetaraan itu bakal tercipta gitu antar semua golongan, golongan atas, golongan bawah, bahkan semua budaya mereka menganggap bahwa mereka itu setara. Nah, biasanya perbedaan-perbedaan yang secara umum di masyarakat itu yang terjadi adalah perbedaan-perbedaan kelompok sosial. Perbedaan kelompok sosial juga ini bisa menimbulkan disintegrasi juga apabila terjadi kesalahpahaman atau bentrokan kepentingan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada masalah yang biasanya terjadi pada perbedaan dan keragaman yang ada di masyarakat. Ini yang pertama adalah masalah keragaman dalam kehidupan. Nah, sebenarnya keragaman ini ya, apalagi keragaman budaya itu emang berpotensi besar itu untuk memecahkan atau memecah belah dan menjadi sumber konflik ya, serta menjadi kecemburuan sosial juga. Gitu. Nah, sebenarnya konflik yang terjadi itu bukan akibat dari keragaman tersebut, namun terjadi memang karena adanya perbedaan pemahaman. Ya, contohnya itu seperti konflik antar suku, ya, antar yang paling gencar atau yang paling apa ya, paling viral itu dulu suku Dayak sama suku Madura ya, itu terjadi perang namanya perang Sampit ya, itu ada perbedaan pemahaman dari suku Madura dan suku Dayak ya. Kemudian konflik antar agama, nah ini kita bisa lihat pada kasus penistaan agama Ahok ya atau Basuki Cahayapurnama, itu terjadi konflik antar kelompok agama. Jadi, agama Nasrani dia mendukung Ahok, kemudian agama Islam dia mendukung Islam, itu terjadi bentrokan. Nah, kemudian ada peristiwa Poso juga. Ada yang tahu nggak peristiwa Poso? Peristiwa Poso hampir sama seperti konflik antar agama juga ya sebenarnya. Jadi sebenarnya masalahnya sepele. Ada penikaman terhadap orang Muslim yang dilakukan oleh orang Nasrani. Itu satu orang doang awalnya. Nah, kemudian saling tidak terima. Ini diduga orang yang menikah sama orang Muslim ini sedang mabuk gitu. Jadi orang-orang Muslim dia nyamperin ke toko-toko kayak toko-toko alkohol gitu, toko-toko miras untuk menghancurkan miras-mirasnya. Namun nggak apa ya, nggak ada yang terima antar keduanya. Jadi saling apa ya, saling bentrok lah mereka sampai ujung-ujungnya terjadi perpecahan atau peperangan besar. Masjid, gereja-gereja dibakar, kemudian banyak menimbulkan korban jiwa. Terjadi banyak pembunuhan dan korban-korbannya itu dilempar ke Sungai Poso, makanya disebut sebagai peristiwa Poso. Nah, kemudian juga ada konflik antar ras. Ini yang gencar kemarin nih waktu Black Lives Matter, waktu kasusnya George Floyd ya, itu di seluruh dunia negara-negara Eropa itu melakukan aksi Black Lives Matter. Nah, kemudian seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat, selain rasisme terhadap orang-orang kulit hitam juga ada rasisme terhadap orang-orang Asia. Solusinya seperti apa kalau ada masalah-masalah seperti itu? Solusi yang tepat ialah menciptakan kesadaran untuk saling menghargai dan juga saling memiliki sikap toleransi antara satu dengan
yang lainnya. Kita harus menyadari bahwa kita hidup berdampingan dengan masyarakat-masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada masalah yang kedua, yaitu terdapat masalah kesetaraan dalam kehidupan. Dan di sini kasusnya adalah diskriminasi. Biasanya permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan itu umumnya muncul karena sikap dan perilaku yang tidak mau mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar manusia atau antar warga itu sendiri. Nah, perilaku yang membeda-bedakan orang ini itu disebut sebagai diskriminasi ya. Jadi diskriminasi ini juga terjadi karena adanya persaingan yang makin ketat. Persaingan dalam apa? Dalam berbagai bidang kehidupan, adanya tekanan, kemudian intimidasi yang dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok yang lebih lemah. Ini banyak. Contohnya yang Cina sama Amerika. Itu kan Amerika berada di negara dunia pertama. Dia negara adidaya. Kemudian Cina ingin menyusul dengan teknologinya. Banyak teknologi Cina yang dipakai di seluruh dunia karena harganya murah dan teknologinya canggih. Dan di Amerika mereka punya program produk lokalisasi. Jadi produk yang dihasilkan di sana mereka gunakan di sana. Nah, ternyata warga Amerika masih banyak yang menggunakan teknologi dari Cina. Makanya timbul di situ anti Asia juga. Gitu. Nggak mau ada orang-orang Asia yang merusak sendi-sendi kehidupan dari orang-orang di Amerika itu sendiri. Makanya seringkali nih antara Amerika dan Cina ini berkompetisi. Dan akhirnya apa? Orang-orang di sana yang berasal dari luar itu terdapat intimidasi. Jadi di sini diskriminasi itu merupakan masalah utama ya, yang menghambat terwujudnya kesetaraan di dalam masyarakat itu sendiri. Diskriminasi itu bisa terjadi di berbagai bidang yang tadi saya sebutkan tadi. Contohnya, jika di bidang profesi ya, kita bisa berbicara dan menganalisis profesi-profesi yang di situ harus memiliki persyaratan tertentu, misalnya harus cowok, harus cewek, dan lain sebagainya. Coba misalnya kita menemukan seorang perempuan, dia nggak diperbolehkan sebagai supir. Dia nggak boleh bekerja sebagai supir. Tapi di saat-saat ini sekarang feminisme sudah berkembang dan kesetaraan sudah muncul. Ternyata ada loh supir Transjakarta itu yang perempuan gitu. Nah, kemudian pekerja bangunan ataupun pilot itu kan dilihat dari jenis kelaminnya. Ada nggak pilot yang dia itu perempuan? Ada. Ada. Okay. Nah, kemudian pekerja bangunan ada yang perempuan nggak? Ada, Pak. Ada. Oke, kita melihat ya. Jadi kalau dulu itu pekerja bangunan ataupun pilot, itu dulu dilihat dari jenis kelaminnya, harus laki-laki. Namun sekarang karena udah berkembang kesetaraan dan rasionalisasi yang baik oleh penduduk atau masyarakat di seluruh dunia, itu menimbulkan terciptanya ada kesetaraan dan harmoni sosial di masyarakat. Nah, biasanya hal itu ya sebelum ini itu menimbulkan ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu mungkin masih bisa ketemu ya di zaman-zaman sekarang. Apalagi di bidang profesi. Perempuan nggak boleh jadi bos, tapi sekarang perempuan udah jadi bos banyak di berbagai perusahaan. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita di sini akan membahas mengenai upaya dari mewujudkan kesetaraan. Nah, sini ya. Oke. Jadi ada beberapa upaya untuk menciptakan atau mewujudkan adanya kesetaraan, terciptanya kesetaraan. Jadi yang pertama itu adalah menerapkan hukum dengan adil melalui perbaikan sistem hukum yang profesional dan bersih. Nah, kemudian menghapus diskriminasi melalui perlindungan dan penegakan HAM dan pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang anti diskriminatif, artinya untuk seluruh pihak itu sama. Ya. Kemudian membangun pola komunikasi untuk meningkatkan keterbukaan, kedewasaan sikap, dan kesadaran terhadap adanya keragaman. Nah, kemudian yang terakhir, membangun sikap dan pola pikir masyarakat untuk memandang bahwa keragaman itu adalah sebagai kekayaan bangsa. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan,
bahwa sikap, ada yang masih ingat nggak partikularisme? Partikularisme ini materi awal-awal banget yang saya ajarin. Partikularisme, ada yang ingat? Partikularisme, coba saya tunggu. Partikularisme tuh hampir sama seperti etnosentrisme, primordialisme, eksklusivisme. Ada yang ingat? Pak, Ya kan, Paris? partikularisme itu kayak mentingin kepentingan pribadi gitu nggak sih? Ya, contohnya tahu nggak? Kayak lebih mentingin kepentingan kelompoknya sendiri, kayak gimana ya? Misalkan ada kepentingan yang untuk kepentingan umum, tapi dia lebih milih buat kepentingan kelompoknya sendiri gitu. Oke, kasus korupsi termasuk partikularisme nggak? Masuk sih, Pak. Karena apa? Kenapa? Karena kan korupsi itu kan harusnya kan uangnya milik rakyat gitu, tapi dipakai untuk diri sendiri gitu, untuk pribadi. Partai-partai apakah mereka melakukan partikularisme atau menganut partikularisme? Iya. Kenapa? Karena mereka mengutamakan kepentingan partainya dulu. Tujuan partainya kan apa? Pasti mereka mendahulukan visi misi dari partai tersebut. Oke. Dan tujuan utamanya apa? Partai itu identik dengan politik. Politik Iya. identik dengan Kayak dewan, terus presiden. Oke, dewan dan presiden itu memiliki otoritas. Otoritas itu berarti mereka punya kekuasaan. Jadi partai politik itu termasuk ke partikularisme ya, karena mereka punya tujuan tertentu untuk mendapatkan kekuasaan di dalam negara. Oke. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa sikap partikularisme ini nggak terjadi di bidang politik aja ya, tapi banyak ya. Itu menimbulkan kecemburuan sosial, diskriminasi, dan disharmonisasi yang itu banyak sekali ada di dalam masyarakat. Dan ini bisa mencapai konflik ya, atau permasalahan. Nah, konflik di partikularisme apabila kita berbicara tentang partai politik, di sini kan menimbulkan konflik ya. Artinya ketika partai politik itu benar-benar mencapai untuk kepentingan pribadi, maka kepentingan-kepentingan untuk publik dihilangkan. Dan di situ terjadi kecemburuan sosial. Kenapa partai ini yang paling, kenapa dewan ini mendapatkan uang yang banyak? Kenapa menteri ini mendapatkan uang yang banyak? Kenapa bantuan sosial itu tidak tersalurkan dengan baik dan tidak merata? Di situ ada kecemburuan sosial. Nah, kemudian terjadi diskriminasi terhadap orang-orang yang berada di lapisan paling bawah. Dan kemudian nantinya akan menimbulkan disharmonisasi karena ada disfungsi dari struktur-struktur di pemerintahan tersebut. Kemudian bagaimana cara agar kita itu bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya partikularisme dan konflik ini? Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Jadi caranya itu kita bisa melalui Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari Undang-Undang 1945 ini kita bisa mengetahui lah ya bahwa hak semua warga negara itu atau kedudukan warga itu di mata hukum semuanya itu sama dan nggak boleh dibeda-bedakan. Nah, keduanya itu adalah sosialisasi. Jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan Undang-Undang 1945 ya. Kemudian yang kedua kita bisa sosialisasi. Nah, sosialisasi ini biasanya penanaman nilai-nilai yang biasanya dibangun sejak dini oleh kelompok primer. Kelompok primer itu apa? Ada yang ingat kelompok primer? Materi awal juga nih, jangan sampai lupa. Jadi ada kelompok primer, ada kelompok sekunder. Ayo, kelompok primer. Kelompok yang pertama kali kita lahir. Keluarga. Oke. Ya, jadi bisa melakukan, jadi untuk mencegah dan mencegah adanya ketidaksetaraan dan konflik, kita bisa melakukan sosialisasi sejak dini gitu dengan penanaman nilai-nilai yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sehingga anaknya ini nanti ketika terjun di masyarakat dia bisa menyesuaikan diri dengan keragaman dan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir ini hal yang paling penting yaitu toleransi ya atau sikap tenggang rasa. Di sini menghargai sesama atau setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Karena masyarakat Indonesia itu masyarakat yang
majemuk, masyarakat yang multikultural, dan itu terdiri dari berbagai macam kebudayaan suku bangsa gitu. Bahasanya pun tiap daerah itu berbeda-beda. Makanya toleransi ini adalah suatu sikap yang paling penting yang harus kita miliki. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan kesetaraan, perbedaan dan kesetaraan? Udah paham semuanya? Halo, P1. Kalau nggak ada yang nyaut, saya anggap paham semuanya ya. Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Oke, ada yang tahu nggak harmoni sosial itu apa? Tadi kita udah bicara tentang disharmoni. Sekarang kita berbicara tentang harmoni. Individu yang sejalan, Pak. Individu yang sejalan. Terus ada lagi? Kedamaian kerukunan sosial. Oke, ada lagi? Serasi dengan tujuan masyarakat. Apa? Serasi dengan tujuan masyarakat. Serasi. Serasi atau serasi? Serasi. Oh, serasi, gitu kan. Tujuan di masyarakat. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, udah ya. Jadi harmoni sosial itu benar yang udah dibilang sama Arzam, sama Faris, sama Anissa Faradila tadi. Udah ingat kan sebenarnya. Jadi kondisi di mana individu itu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan dari masyarakatnya. Benar tuh Anissa Faradila ya. Jadi harmoni sosial itu terjadi di dalam masyarakat ditandai dengan adanya solidaritas. Ya, ini ada kekompakan dan ada kesetiakawanan. Nah, ini ya. Oke. Jadi harmoni sosial itu adalah suatu kondisi ketika individu itu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Ya. Dan kemudian masing-masing dari anggota masyarakatnya ini itu dapat menjalankan hidup mereka secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosial yang mereka tetapkan di situ atau yang mereka duduki pada saat itu. Nah, dalam harmoni sosial ini kita bisa menemukan adanya dialog, ya, kemudian adanya toleransi, kemudian adanya koeksistensi dan pembangunan. Itu didasarkan pada apa? Pada pluralisme ya. Kemudian itu didasarkan juga pada keberagaman, kompetisi dan kreativitas. Nah, jadi lebih baik lagi ya agar harmoni itu bisa terwujud di masyarakat, nah maka kesetaraan di dalam masyarakat itu harus kita terapkan ya di tengah perbedaan ya seperti yang bersifat diferensiasi maupun yang bersifat stratifikasi. Nah, mengembangkan sikap harmonis ini terhadap keberagaman sosial di masyarakat itu bisa melalui bahwa menganggap kesetaraan itu dan keragaman sosial itu sebagai kekayaan, ya, terutama pada masyarakat multikultural di Indonesia. Nah, kesetaraan ini bisa dari kesetaraan gender atau kesetaraan profesi dan lain sebagainya. Nah, kemudian keragaman ini bisa dari keragaman budaya, kemudian keragaman ras, etnis, suku, dan lain sebagainya. Jadi, apabila kita bisa menyikapi keduanya dengan benar, maka di Indonesia, apalagi yang masyarakatnya sangat multikultural dan majemuk, itu akan tercipta integrasi. Gitu. Jadi kita harus menganggap bahwa semua keragaman yang ada di Indonesia, semua perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia pun itu adalah semua setara gitu. Kita menciptakan prinsip kesetaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menganut prinsip kesetaraan. Nah, ketika kita tidak menganut paham atau menganut prinsip kesetaraan, maka yang terjadi apa? Kita bisa melakukan diskriminasi. Kita kemudian bisa memunculkan eksklusivisme baru, dan kita bisa memunculkan sikap-sikap yang mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya itu sendiri, dan melupakan bahwa di Indonesia atau di seluruh dunia ini banyak loh suku, bahasa, kemudian budaya-budaya lainnya yang itu baik gitu dan bisa kita campurkan dengan budaya kita.
Gitu. Oke. Sini ada video. Dan nanti dari video ini saya mau kalian untuk menyatakan pendapat. Jadi saya di sini mau ada sesi diskusi untuk kalian semua. Dan kalian di sini diharapkan untuk partisipatif ya dan aktif. Dan kalian di sini akan mendapatkan poin. Jadi nggak cuma 1-4 orang doang, tapi saya ingin semuanya, kalau bisa ya, semuanya untuk melihat bahwa di video ini tuh ada apa aja gitu. Kalian bisa ngasih pendapat, argumen, quotes, dan lain sebagainya. Dan ini saya akan tunjuk satu persatu. Ya, kalau misalnya waktunya cukup. Oke, saya lupa share show. Share show. Dan Saudara sebuah kedengeran nggak? gereja. Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Lanjut ya. Saudara, sebuah gereja dan masjid di Solo, Jawa Tengah memperlihatkan indahnya toleransi di saat Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dirayakan di hari yang sama. Gereja memundurkan jadwal kebaktian agar sholat Idul Fitri bisa digelar berjemaah. Sholat Idul Fitri berjemaah di Masjid Al-Hikmah Solo dilakukan di depan gereja, sehingga jadwal kebaktian di Gereja Kristen Jawa Joyodiningratnan diatur atau dipindah ke sore hari. Kegiatan berbagi jadwal ini sudah puluhan tahun dilakukan karena GKJ Joyodiningratnan dan Masjid Al-Hikmah Solo, Jawa Tengah berada di satu kompleks dengan bangunan yang saling menempel. Di saat hari besar kedua agama jatuh pada hari yang sama, kedua pengurus masjid dan gereja saling toleransi. Karena kita sudah tahu sejak lama kalau bersamaan waktunya, sholatnya kan pagi, kita menata jadwal ibadah kita sore jam 5. Okay. Berapa kali Bu besok? Satu kali saja, satu kali sore jam 5. Tadi sudah koordinasi sama masjid. Jadi saling menghormati luar biasa, saling menjaga betul dari dulu sampai sekarang. Dan seperti ini jangan dikotori, tidak boleh. Jadi tidak boleh masyarakat mengganggu siapapun, tidak boleh. Nah di sini pentingnya kita berpancasila, tahu maknanya bahwa kita berbeda tapi tetap satu. Jadi kuat Indonesia. Di Kota Sorong, Papua Barat, organisasi masyarakat dari Maluku ikut menjaga keamanan selama pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung di sejumlah masjid di Kota Sorong. Kegiatan pengamanan bersama TNI dan Polri ini adalah agenda rutin setiap hari raya besar keagamaan dengan tujuan menjaga toleransi antar umat beragama serta menjalin persatuan dan kesatuan. Saudara, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Kardinal Suharyo Harjoatmojo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi umat muslim di Indonesia. Suharyo mendoakan umat muslim di Indonesia selalu membawa semangat persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Ignatius Kardinal Suharyo mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur dan hati yang tulus ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah kepada saudara-saudariku umat muslim khususnya di Indonesia. Sambil berharap semoga umat muslim di Indonesia menjadi tanda pengharapan di tengah-tengah tantangan hidup yang berat ini, dengan membangun persaudaraan demi masa depan dunia yang lebih baik, demi Indonesia yang lebih maju. Oke, coba saya mau dengar pendapat-pendapat dan argumen-argumen dari kalian semua terkait dengan video
Dan kalian bisa kaitkan video ini dengan materi pada pertemuan hari ini. Coba silakan yang mau duluan. Ada apa aja sih di dalam video tersebut? Ya. Saya duluan deh, Pak. Siapa namanya? Muhammad Azril. Yang tentang video kan, Pak. Ya, silakan Azril. Menurut saya itu keberagaman, Pak, dalam beragama ada sebuah kenyataan yang nggak dapat tidak dapat dihindari, Pak. Sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan. Oke, ada lagi? Partai siapa tadi? Azril? Sudah, Pak. Cukup. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Arzam. Ya. Di video tadi kita melihat contohnya itu ada toleransi ya, karena kan kita di situ melihat perbedaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia, dan warga Indonesia itu benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Di situ juga tadi kan menunjukkan kesetaraan, karena di situ tadi tidak ada agama yang merasa paling superior nih, agama yang paling baik, tapi mereka semua adalah sama kan, saling mendukung, saling menghormati dan saling menghargai. Dan juga tadi kan dilihatin di situ kan rukun ya, berarti itu kan termasuk ke dalam harmonisasi sosial. Nah, karena tidak ada yang lebih indah dari kedamaian dan cinta kasih sih menurut saya, Pak. Asik, keren banget. Berarti di akhirnya tuh ada quotes-nya. Tidak ada apa? Tidak ada yang lebih indah dari kedamaian dan cinta kasih. Asik. Oke, thank you Arzam sama Azril. Coba silakan yang mau menambahkan lagi. Anissa Grid, mau? Saya mau nambahin, Pak. Oke, Faris, silakan. Jadi kan tadi kayak yang udah dijelasin tuh, di dalam video kan udah kelihatan banget tuh kalau di Indonesia itu banyak keragaman budaya, keragaman agama gitu, Pak. Nah, jadi kalau misalkan kita mau akur atau mau ada harmonisasi terjadi, kita tuh harus bisa saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi gitu, Pak. Jadi kalau misalkan mau mencapai kayak persatuan atau kesatuan, caranya kayak gitu. Jadi ntar perpecahan ataupun konflik bakal terhindar kalau misalkan saling menghormati. Oke, nice. Betul banget ya. Oke, terima kasih Muhammad Faris. Ada lagi yang mau menambahkan? Said Ali mau? Nggak mau, geleng-geleng. Oke, saya tunjuk ya. Coba Putu. Coba menurut Putu apa yang ada di dalam video itu? Ya Pak, jadi di video itu kan yang pertama ada keberagaman, terus yang kedua ada sikap saling toleransi. Terus dari video ini kita tuh juga ngelihat sebagai wujud kita sebagai masyarakat Indonesia yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Di situ tadi dibilang kan Pancasilanya itu dengan memperkuat persatuan dan kesatuan, dengan saling menjaga, saling toleransi. Jadi juga menerapkan kesetaraan, jadi kayak tidak ada agama yang minoritas yang merasa tersingkirkan gitu misalnya. Terus habis itu di situ juga ada Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, walaupun berbeda-beda tetapi mereka tetap satu tujuan, jadi bisa terjalin juga harmonisasi sosial. Jadi kehidupan kita tuh bisa berjalan dengan serasi gitu, dengan bersama-sama. Oke, thank you Putu. Bagus ya jawabannya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Syara? Mau Syara? Menurut saya video itu pertama kayak ya benar tadi menunjukkan banyaknya ada keberagaman, terus juga toleransi yang tinggi. Mereka tuh tetap melaksanakan haknya masing-masing, tetap sama-sama di hari yang sama, tapi tetap melakukan haknya masing-masing, tapi mereka saling menjaga toleransi satu sama lain gitu sih, Pak. Oke. Oke, thank you Syara. Kemudian ada lagi, saya mau cowoknya deh. Coba cowoknya memberanikan diri. Dari tadi perempuan terus. Saya tunjuk ya. Ada Bima nih. Bima nggak on cam. Kenapa nih Bima? Bima? Ada nggak Bima?
Wah, Bima lagi tiduran nih Bima. Coba Ibrahim Zetya. Muhammad Ibrahim. Ya Pak, Coba menurut Ibrahim ada apa aja di dalam video tadi? itu menurut saya keharmonisan sosialnya atau keragamannya sangat kuat lah Pak. Toleransinya juga kuat Pak. Udah. Oke. Coba Azril udah ya tadi ya. Coba Pas saya deh Pak, siapa namanya? Anissa Siapa? Grid. Anissa Grid. Oke, silakan. Menurut saya dari video yang tadi itu kan dia menunjukkan kayak perbedaan agama, nah terus mereka tuh saling toleransi menghargai gitu. Terus dari itu tuh dapat meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan dan sesuai juga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Jadi dengan kayak gitu ya Indonesia bisa jadi lebih baik untuk kedepannya. Oke. Berarti hal itu sangat penting ya karena keragaman di Indonesia. Terima kasih Anissa Grid. Oke. Sekarang saya mau ke cowoknya lagi nih. Coba Faisal. Faisal mana Faisal? Halo Faisal. Halo Pak. Ya, coba menurut kamu yang ada di dalam video itu apa aja? Menghargai keberagaman yang ada. Terus? Dan menjunjung tinggi kemerdekaan. Kebinekaan Pak. Kebinekaan, kemerdekaan. Terus ada lagi? Faisal? Nggak ada Pak. Oke, itu ya menurut Faisal. Coba menurut Alvin. Alvin ada? Ada Pak. Menurut Alvin gimana? Alvin Jadi, kan kenapa Alvin? Coba semuanya Alvin. Kamera saya lagi ini Pak, error. Oke, coba lanjut. Jadi dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok jadi tidak akan terjadi Pak. Banyak orang yang menyebut toleransi baik kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit Pak. Oke. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Muhammad Alvin Pak. Muhammad Alvin. Ya. Oke, satu lagi deh. Saya mau Gusti. Gusti biasanya aktif nih Gusti. Gusti ada Gusti? Iya Pak. Oke. Coba menurut Gusti gimana? Menurut saya di video itu adanya tentang toleransi di Indonesia Pak. Meskipun Indonesia itu berbagai macam agama kan, tapi di situ tetap melakukan toleransi Pak. Oke. Terima kasih Gusti. Coba saya bebaskan satu lagi deh, satu lagi siswa untuk Saya Pak. Dapat. Siapa namanya? Elsa. Elsa Febrieli. Iya. Oke, silakan Elsa. Jadi kayak yang tadi di video itu kan karena adanya keberagaman terus ada satu waktu juga jadi harus meningkatkan toleransi dan menghormati, dan kita tuh walaupun beda agama juga karena kan kalau keberagaman budaya itu atau agama itu kan merupakan suatu aset berharga kan karena keberagaman Indonesia emang luar biasa gitu. Nah, terus dengan adanya keberagaman itu kita harus menjalinkan persaudaraan, terus menteladankan kayak sikap-sikap teladan Pancasila, terus dengan adanya meningkatkan pemahaman informasi mengenai suatu agama atau keberagaman di Indonesia, terus juga dengan adanya komunikasi-komunikasi yang baik, itu nantinya akan memunculkan saling menghormati, terus menghargai, dan akhirnya keberagaman Indonesia itu tidak menjadi masalah di suatu negara gitu Pak. Jadi dengan adanya toleransi dapat menjunjung kayak keberagaman Indonesia. Jadi kita tidak perlu takut adanya konflik dan masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Gitu Pak. Oke, bagus ya. Terima kasih Elsa. Oke.
Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Jadi di dalam video tersebut itu terdapat sebuah fenomena yang sangat langka dan ini jarang sekali terjadi ya, yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri waktu itu tuh 1442 Hijriah sekaligus bertepatan dengan perayaan kenaikan Isa Al-Masih ya. Jadi Idul Fitri atau biasa kita sebut sebagai Lebaran itu dirayakan oleh umat Islam ya. Itu biasanya dilakukan sebagai hari raya kemenangan setelah kita melewati puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Nah, sedangkan kalau kenaikan Isa Al-Masih ini atau kenaikan Yesus Kristus itu diperingati oleh umat Nasrani ya di Indonesia, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Nah, kalau kita lihat di dalam video tersebut itu terdapat sebuah gereja ya, gereja dan masjid di Solo di Jawa Tengah. Yang mereka itu memperlihatkan indahnya toleransi, kalau kata Arzam, indahnya kedamaian. Indahnya toleransi di saat Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dan kedua ritual keagamaan tersebut dirayakan di hari yang sama ya. Seperti yang tadi dijelaskan tuh waktu wawancara ya. Saya masih ingat tuh namanya Ibu Nunung. Dia selaku pendeta di gereja dan Bapak Muhammad siapa tadi? Muhammad Nasir kayaknya ya. Muhammad Nasir selaku ketua takmir Masjid Al-Hikmah ya yang di Solo sana. Itu menjelaskan bahwa keduanya memang telah saling berkoordinasi demi menjaga kerukunan masyarakat. Nah, di sini terjadi koordinasi yang sangat baik gitu antara pengurus gereja dan pengurus dari masjid itu sendiri. Jadi gereja memundurkan jadwal kebaktiannya. Supaya apa? Supaya sholat Idul Fitri itu bisa digelar secara berjamaah gitu. Dan semua umat muslim yang ingin melakukan sholat Idul Fitri berjamaah itu bisa menggunakan lahannya gitu. Kebagian semua. Nah, kemudian jemaah umat muslim di sini juga bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hikmah Solo. Dan juga memakai lahan di depan gereja tersebut. Nah, bayangin ya, biasanya gereja itu kan kebaktian kan di pagi hari. Biasanya di hari libur. Dan ketika hari raya perayaan tertentu lah. Dan banyak banget parkiran kendaraan-kendaraan ya, yang biasanya diparkirkan di depan gereja karena adanya suatu acara. Kita bisa bayangin kebaktian pada hari Minggu aja itu jalanan udah padat dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan parkir dari orang-orang yang masuk ke gereja. Apalagi ini yang acara besar dari agama-agama Nasrani. Sehingga apa? Jadwal dari kebaktian di gereja Kristen Jawa ini diatur ke sore hari. Jadi yang harusnya pagi hari jadi ke sore hari. Nah, kegiatan berbagi jadwal ini emang katanya udah puluhan tahun dilakukan oleh gereja ya. Karena apa? Gereja di situ nama gerejanya tuh KJ Joyo Diningratan dan Masjid Al-Hikmah Solo ya, Jawa Tengah, dan itu berada di suatu komplek dengan bangunan yang mereka itu saling menempel temboknya. Nah, di saat hari besar yang bersamaan kedua agama itu jatuh di hari yang sama, nah kedua pengurus ini ya, masjid dan gereja ini mereka saling toleransi. Jadi fenomena toleransi antar umat beragama ini sebenarnya kita bisa kaji dengan menggunakan salah satu teori dari sosiologi yang mungkin kalian udah nggak asing dengan teori ini ya, yaitu teori struktural fungsional. Ada yang tahu nggak teori struktural fungsional? Oke, ada yang masih ingat teori struktural fungsional? Ini dikemukakan sama siapa? Ada yang ingat nggak? Kalau teori-teori kalian susah ya memahami, menghafalnya. Oke, jadi ada namanya teori struktural fungsional dan ini dicetuskan sama Emil Durkheim, salah satu tokoh sosiologi. Ya. Nah, di sini saya mengutip dari buku pengantar sosiologi agama. Ini karya dari dosen saya, itu ada Pak Abdi Rahmat dan Ibu Rosita. Dia adalah dosen saya di UNJ dan di dalam buku tersebut beliau itu menjelaskan bahwa dalam perspektif struktural fungsional dalam mengkaji agama ya, itu
mereka itu agama dan lembaga-lembaga agama itu punya struktur dan punya fungsinya tersendiri. Nah, sebelum saya lanjut pada teori dengan videonya, saya pengen menjelaskan dulu tentang struktural fungsional dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang pokok dalam teori ini. Ya. Jadi teori struktural fungsional itu melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial itu sebagai sebuah sistem yang seluruh bagiannya itu memiliki ketergantungan ya antara satu dengan yang lainnya, itu memiliki fungsi masing-masing dan mereka itu fungsinya saling ketergantungan. Dan di dalam sistem itu mereka memiliki tujuan dan mereka bekerja sama untuk menciptakan suatu keimbangan atau equilibrium. Jadi ketika di masyarakat ya, kita bisa bilang bahwa struktural fungsional kata kuncinya adalah struktur dan fungsi. Jadi setiap struktur di sini itu mempunyai fungsinya masing-masing, sehingga mereka itu membentuk sistem. Dan sistem ini memiliki tujuan. Jadi apabila terjadi disfungsi atau ada motor lewat. Jadi apabila terjadi disfungsi atau ketidak berfungsiannya di dalam satu struktur, maka itu akan menghambat tercapainya tujuan dari sistem tersebut. Gitu. Nah, kemudian di sini menurut tokoh sosiologi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu Emil Durkheim, dia menganggap bahwa masyarakat itu adalah sebuah kesatuan, itu di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang berbeda. Ya, bagian-bagian tersebut itu kemudian punya fungsinya masing-masing yang tadi saya sebutkan, yang nantinya itu menciptakan keseimbangan atau equilibrium. Nah, kalau udah tercipta keseimbangan atau udah tercipta equilibrium ini, maka selanjutnya akan tercipta keteraturan sosial, ya, keteraturan sosial. Jadi ada polarisasi di dalam masyarakat. Nah, sedangkan tadi kan kita berbicara tentang keteraturan sosial. Nah, kemudian kita sekarang berbicara tentang ketidakteraturan sosial yang ada di masyarakat. Dan itu terjadi karena apa? Ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk mencapai suatu tujuan, setiap struktur itu memiliki fungsi masing-masing dan fungsinya itu harus berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan kedudukannya. Ini bisa terjadi ketidakteraturan apabila di dalamnya itu ada bagian di dalam masyarakat itu yang nggak berfungsi dengan baik. Ya, jadi kondisi ini disebut sebagai disfungsi. Ya, nah pada situasi disfungsi ini itu bisa menjadi penyebab adanya permasalahan sosial di masyarakat. Nah, kalau menurut teori struktural fungsional itu masyarakat itu sebagai suatu sistem itu memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Jadi masing-masing lembaga ini punya fungsi tersendiri. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan video yang tadi itu gimana? Gitu. Antara pengurus masjid dan pengurus gereja. Kalau misalnya seperti peran lembaga agama yang ada video tadi, itu bahwa lembaga agama itu juga berperan dalam menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Pengurus gereja Kristen, pengurus gereja masjid itu saling berkoordinasi untuk mengatur jadwal ritual keagamaan, walaupun ya posisinya perayaan antar umat beragama tersebut itu bertepatan di hari yang sama. Mereka berkoordinasi nih. Yang satu tetap mengadakan di jam ini, yang satu mengalah dan memahami lah, menghargai bahwa emang acara umat Islam sholat Id itu harus diadakan di jam segini menurut ajarannya. Nah, kemudian kebaktian itu digeser di sore harinya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa gitu? Fungsi mereka, fungsi pengurus masjid dan juga pengurus gereja. Untuk apa? Untuk menciptakan suatu harmoni dan keteraturan sosial di masyarakat setempatnya. Karena sejatinya fungsi ajaran agama itu untuk mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Untuk mewujudkan harmoni dan keteraturan sosial sebagai bagian dari indikator ketaatan atau kesolehan. Jadi mereka menganggap bahwa oh iya, kita menghargai umat inilah. Gitu. Itu adalah suatu bentuk ketaatan dan kesolehan menurut ajaran agama mereka. Gitu. Nah kemudian di sini Durkheim juga membahas tentang fungsi agama lagi, dan salah satunya itu menciptakan solidaritas sosial. Jadi agama itu bisa dibilang sebagai suatu kumpulan atau komunitas moral. Ya, kita punya moral yang sama di dalam kita menganut keagamaan. Agama Islam adalah suatu komunitas moral. Moralnya ini dibangun atas ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh
umat Islam gitu. Begitupun semua agama itu adalah sekumpulan komunitas moral. Jadi fungsi agama atau fungsi utama agama di sini menurut Durkheim itu adalah membentuk dan menjaga masyarakat. Jadi agama ini membentuk dan mempertahankan masyarakat melalui unsur-unsur yang ada di dalam agama itu sendiri. Misalnya unsur keyakinan, ya, unsur keyakinan pada yang sakral, kemudian ritual, kemudian moral. Nah, agama itu semuanya itu bisa menopang persatuan dan membentuk solidaritas sosial di tengah masyarakat dengan apa? Dengan menciptakan keteraturan sosial di masyarakat. Nah, seperti yang ada di video tadi itu, saling toleransi antar agama demi menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat itu adalah yang tepat di dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Nah, terus juga itu kan tadi ada video pertama dan ada video keduanya juga. Nah, video kedua itu yang di Maluku, yang dia menjaga orang sholat Id, ya, orang Maluku. Itu di kota Sorong di Papua Barat. Itu ada organisasi masyarakat di sana, Ormas dari Maluku. Dia ikut menjaga ketertiban atau menjaga keamanan selama pelaksanaan sholat Idul Fitri yang berlangsung di sejumlah masjid di kota Sorong sana gitu. Mereka pasti melakukan ini setiap ada perayaan hari raya gitu. Dan begitupun umat yang dijaganya ini, mereka melakukan timbal balik pada umat yang telah menjaganya waktu perayaan itu. Nah, mereka menjalin persatuan dan kesatuan sebagai bentuk upaya mewujudkan harmoni sosial di masyarakat. Tuh. Nah, terus kalau kita bisa analisis dari video ini, kita bisa mengetahui bahwa setiap agama itu memiliki kedudukan yang sama, ya, yang tadi udah dibilang sama Arzam. Semua agama itu setara, nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah. Ya. Dan hal ini dalam kacamata sosiologi itu dinamakan sebagai suatu diferensiasi. Agama itu adalah sebuah diferensiasi. Nah, seperti yang udah saya bilang sebelumnya ya. Jadi adanya materi pada hari ini yang mempelajari tentang struktur sosial di masyarakat, di mana di dalamnya itu kita mengenal istilah stratifikasi, kemudian kita mengenal istilah diferensiasi sosial, itu fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia atau di seluruh dunia atau di masyarakat itu ada perbedaan. Dan dengan kita mempelajari tentang kesetaraan dan harmoni sosial, kita bisa saling menghargai dengan bersikap toleransi. Jadi karena pada dasarnya kita itu adalah manusia yang setara gitu. Antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya kita setara gitu. Konstruksi, lagi-lagi konstruksi makna yang dibangun oleh masyarakat itu membangun hierarki pada masyarakat itu sendiri. Itu ya. Nah, jadi kalau kita udah bersikap toleransi dan kita memiliki prinsip kesetaraan dalam kehidupan kita yang beragam ini dan menjalankan hidup kita secara bermasyarakat yang beragam, maka di situ kita bisa mencapai kesetaraan. Dan ketika kita udah mencapai kesetaraan, maka di situ barulah terbentuk harmoni sosial. Itu ya. Jadi semuanya ini saling kesinambungan dari materi yang satu dengan materi yang lain. Saya lupa tutup. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi? Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kesetaraan dan harmoni sosial? Halo semuanya. Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti akan ada. Kok ini pada off cam sih? Coba on cam dulu semuanya. Saya mau absen ulang. Ya. Oke. Mana lagi nih yang masih off cam? Coba siapa? Mana? Siapa Fatah? Mukanya? Muhammad Dafa. Benar Pak, lagi di kamar mandi Pak. Oke, Faisal mana Faisal? Dimas, Rizka mana? Rizka biasanya on cam. Oke, ini beneran nggak ada pertanyaan. Kalian udah paham semua atau bingung?
Ya. Arzam jangan nyengir-nyengir aja, Arzam. Oke. Saya tunggu ya kalau ada pertanyaan. Oke. Sampai di sini masih belum ada pertanyaan? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, berarti alhamdulillah materi pembelajaran pada kegiatan hari ini udah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bagi umat muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mohon maaf apabila selama penjelasan materi dari saya masih terdapat kekurangan, ya, baik dari penyampaian, dari perbuatan, dan apapun itu, saya mohon maaf ya. Terima kasih juga kepada Ibu Yulista dan Ibu Prima selaku dosen saya, ya, dan peserta didik semuanya yang telah menyimak dengan seksama pembelajaran sosiologi pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil banyak hal bermanfaat dari materi-materi pada hari ini. Ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, saya mau absen ulang ya untuk memastikan bahwa siswa-siswa yang tadi itu masih hadir di dalam Zoom. Sekarang saya share screen. Mbak Anissa Grid. Hadir, Pak. Bentar. Anissa Grid masih hadir. Hadir. Faradila. Hadir, Pak. Arya Rizky. Hadir, Pak. Arzam Fatih. Hadir, Pak. Bima Taruna. Hadir, Pak. Catherine Rosalina. Hadir, Pak. Karen Regina. Hadir, Pak. Dimas Prastio. Hadir, Pak. Dinilia Anggaraini. Hadir, Pak. Elsa Febrieli. Hadir, Pak. Faisal Jaya. Hadir, Pak. Farah Fadila. Hadir, Pak. Faza Azizu. Hadir, Pak. Ke Febiola Menika. Hadir, Pak. Gusti Ardiansyah. Hadir, Pak. Maria Joana. Hadir, Pak. Matroji. Hadir, Pak. Maura Padilia. Masih belum hadir juga ya. Oke, Mela Revania. Mela? Oke, Mela masih belum ya. Hadir, Pak. Oh, hadir. Muhammad Alvin Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Saifullah. Saifullah. Mana Saifullah? Belum ada ya. Muhammad Azril Putra. Hadir, Pak. Muhammad Dafa Soekarno. Hadir, Pak. Muhammad Faris. Hadir, Pak. Muhammad Ibrahim. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Pratama. Rizky ada? Rizky Pratama. Rizky Pratama belum ada ya? Oke, tandain. Zebit Hanani. Dia, Pak. Musyab Rafka. Musyab. Mana Musyab? Nggak ada ya. Nur Apriliani masih izin. Putri Anissa Kalsum. Hadir. Putu Pradipa. Hadir, Pak. Renata Fatima. Hadir, Pak. Reva Lubna. Hadir, Pak. Rizka Putri. Rizka. Mana Rizka? Hadir, Pak. Oke. Rizaldi. Rizaldi belum hadir juga. Sayyid Ali. Hadir, Pak. Selvi Herawati. Hadir. Syafa Fatah. Hadir, Pak. Syara Jin. Hadir, Pak.
Oke. Oke, coba saya minta tolong semuanya untuk on cam. Habis ini kita ada sesi foto bersama. Mohon Ibu Yulista dan Ibu Prima untuk ikut untuk sesi foto bersama ini. Oke. Penggantinya Elmira siapa yang bisa minta tolong untuk share screenshot? Coba yang bisa. Coba siapa aja? Putu bisa, Putu? Saya bisa, Pak. Oke, silakan. Kasih aba-aba ya, Putu. Nanti sekalian dibuat foto grid ya, Pak? Iya, kalau boleh. Oke, kalau bisa. Iya, oke, Pak. Oke. Ya, semuanya on cam ya. Sharon belum ya? Slide selanjutnya. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih ya, Putu. Oke. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Karena materi kita pada hari ini sudah selesai, maka kita bisa tutup pertemuan pada hari ini ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, apalagi kita hidup di masyarakat yang sangat multikultural ini. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Prima. Pak, nanti foto gridnya kirim ke Bapak sama Bu Yulista atau gimana? Ya, kirim ke dua-duanya. Nanti saya kirim juga ya ke kamu. Ada yang Oh, yaudah. Oke, Pak. Saya screenshot di tengah-tengah. Oh ya, oke, Pak. Makasih, Putu. Iya, sama-sama. Arif, saya izin live duluan ya. Terima kasih, Bu. Untuk hari ini, Arif. Ya, terima saya izin dulu. Kalau saya pakai ini ya, mohon izin ya. Kalau saya pakai fontnya